Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para ustadz, para habaib, yang sama-sama kita cintai, guru mulia kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, dan orang tua kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Khud bin Muhammad Bagir Atas mata'anallah bituli hayatih. Semoga terus bisa membimbing kita di dalam kemuliaan, di dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Sayyidina Muhammad, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha luhur, yang maha agung, yang maha menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mulia di alam semesta ini, yang menjadikan bulan ini menjadi mulia, yang menjadikan hari menjadi mulia, yang menjadikan jam menjadi mulia, dan yang menjadikan setiap menit dan detik menjadi mulia, dan yang menjadikan aku dan kalian menjadi mulia di malam hari ini, karena kita berkumpul di satu tempat yang penuh dengan keridhaan Allah, kumpul di satu tempat mencintai Sayyidina Muhammad, yang insyaallah malam hari ini pula kita menjadi mulia sebab kita mencintai Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita di malam hari ini, saya teringat dalam sebuah syair dalam kitab Ta'lil Muta'alim, adwal balidi ilal jalidi syari'atun kal jamri udha'afir ramadi fayahmudah. Kumpulnya orang-orang baik dengan orang-orang jahat bagaikan abu, bagaikan bara api dimasukkan ke dalam debu. Bukannya bara api yang bukannya debu yang menyala, melainkan bara api yang menjadi padam. Artinya apa? Kumpulnya orang-orang baik dengan orang yang jahat, bukannya orang jahat menjadi baik, justru orang yang baik menjadi jahat. Alhamdulillah kita berkumpul di satu tempat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan mendapat kebaikan semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan karena inilah perintah, dan saya teringat atas sebuah syair yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana auduman allamani walau harfan wahidan in ba'a sya'a wa in ba'ataqa. Saya adalah hamba yang telah mengajarkan satu huruf kepada saya, kata Sayyidina Ali. Apabila orang yang telah mengajarkan satu huruf kepada saya meminta saya, bahkan akan saya serahkan kepala saya.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat. Malam ini malam Selasa pertama dari bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan malam ketiga dari bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 malam berlalu, 2 hari berlalu. Apa yang udah kita dapat? Apa yang udah kita dapat dari bulan suci Ramadan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 malam berlalu, 2 hari berlalu dari bulan agung, bulan karunia, bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka, bulan kesabaran, bulan menjalin hubungan erat dengan Allah. 2 malam berlalu. Apa yang sudah kita dapat? Pertanyaan yang harus kita jawab. Orang-orang sebelum kita 2 malam berlalu, mereka menangis. Orang-orang sebelum kita 2 hari berlalu dari bulan suci Ramadan, mereka menangis. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia yang besar di bulan yang agung ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyatakan demikian. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Saya pengen kasih contoh. Kita dalam satu rumah, kamar kita dipasang AC seharian, ditutup. Begitu kita sampai rumah, buka tuh kamar kita, angin dingin keluar dari kamar kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan pintu sorga dibuka sama Allah. Hembusan anginnya keluar, harumnya keluar. Nabi yang bilang itu. Di dalam kitab Targhib at-Tarhib al-Mundhiri dikutip suatu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di bulan Ramadan surga dihias oleh Allah. Angin menghembus dari dalam surga. Yang jadi pertanyaan, kita merasakan enggak hembusannya? Harumnya kita mencium enggak? Jangan kira, wah itu mah para aulia. Siapa bilang? Berapa banyak orang yang mencium harumnya? Berapa banyak orang yang merasakan hembusan anginnya dari dalam surga? Tapi hanya mereka orang-orang yang memiliki hati yang suci. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang suci oleh Allah. Kalau kita ingin mengejar sesuatu, kejar ini. Kalau kita ingin mendambakan sesuatu, dambakan ini. Kedekatan dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah. Ini saatnya di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila masuk bulan suci Ramadan,
pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat, pintu langit dibuka agar doa-doa diijabah oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain, pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Syaitan dibelenggu oleh Allah, sehingga tidak mengganggu para hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pintu surga dibuka. Mudah-mudahan kita bisa mencium harumnya surga. Enggak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Enggak ada yang tahu. Memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di balik itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Banyak. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan bahwasanya keberadaan malam Lailatul Qadar pasti di bulan suci Ramadan. Kapan? Berpindah-pindah. Beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23, ada yang bilang malam 25 dan seterusnya. Macam-macam pendapat mereka. Yang intinya semua itu adalah pendapat mereka yang mana malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar kita memakmurkan seluruh malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang memakmurkan malam-malam Ramadan seluruhnya dengan ibadah kepada Allah, mau enggak mau, sadar atau tidak sadar, pasti dia akan mendapati malam Lailatul Qadar di salah satunya. Namun kalau orang yang cuma milih-milih doang satu, belum tentu pilihannya tepat. Tapi yang memakmurkan semuanya, sadar atau tidak sadar, salah satu dari malam yang dia makmurkan adalah malam Lailatul Qadar. Karena itu, malam-malam Ramadan bukan saatnya kita keluyuran kemana-mana. Tapi malam-malam Lailatul Qadar adalah saat-saatnya kita sujud kepada Allah. Saatnya kita bermunajat kepada Allah. Saatnya kita menjalin hubungan cinta dengan Allah. Saatnya kita membaca Al-Quran, mendengarkan firman-firman Allah. Di waktu-waktu biasanya, orang kalau baca Quran di dalam salatnya, dalam keadaan berdiri, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, seseorang apabila membaca Al-Quran di dalam salatnya dalam keadaan berdiri, setiap huruf dari Al-Quran yang dia baca dicatat 100 pahala, 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam salat dalam keadaan berdiri. Kalau memang salatnya dia duduk, seperti salat sunnah, dia membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 50 kali lipat. Kalau memang dia membaca Al-Quran di luar salat, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, ditulis setiap hurufnya oleh Allah 25 kali lipat pahala setiap huruf. Kalau memang dia bacanya dari hafalannya tanpa ada wudu, boleh. Yang penting dia jangan menyentuh Al-Quran kalau dia enggak ada wudu. Maka ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya 10 hasanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La aqul alif lam mim harf." Saya tidak menyatakan bahwasanya seseorang ketika membaca alif lam mim itu hitungannya satu huruf. Enggak, kata Rasulullah. Akan tetapi alif harf, walam harf, wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ente hitung sendiri berapa ayat yang ente baca dan di dalamnya berapa huruf yang kita baca dari ayat suci Al-Quran.
Dan semua itu ditulis pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan, pahala yang sunnah seakan-akan pahala yang fardu. Kalau memang pahala yang fardu, kita lakukan ibadah yang fardu. Di dalam salat fardu kita membaca Al-Qur'an, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat yang fardu. Itu di hari-hari dan malam-malam Ramadan biasa. Tapi kalau berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita melakukan itu semua selama 1000 bulan. Masya Allah. Anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ada yang namanya salat tarawih. Itu bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, di antaranya Imam Hakim, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang terakhir daripada hidupnya, suatu malam beliau keluar dari rumahnya, masuk ke masjid. Dapetin di masjid ada beberapa orang yang lagi sholat, yang lagi ngaji. Maka dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal mula sholat tarawih berjamaah di malam hari Ramadan. Usai sholat, ini jamaah yang sedikit pulang ke rumah cerita sama beberapa kawan-kawannya. Semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kita rame-rame sholat. Itu waktu kita sedikit, kita ikut di belakangnya. Maka malam berikutnya di masjid orang mulai banyak ingin ngambil berkah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul keluar dari rumahnya dan sholat dengan jamaah yang lebih banyak dari malam sebelumnya. Pulang mereka di malam kedua tersebut, kabar mulai tersebar. Malam ketiga Nabi keluar dari rumahnya, dapetin orang udah penuh di masjid. Beberapa udah sampai keluar. Nabi sholat ngimamin mereka. Malam keempat kabar tersebar lagi lebih luas. Orang-orang pada datang ke masjid, itu sampai luber masjid. Nungguin Nabi Muhammad keluar, gak keluar-keluar. Nabi sholat tarawihnya akhir malam. Di akhir malam setelah sholat isya. Ditungguin gak keluar-keluar. Sampai akhirnya waktunya orang sahur, orang pada pulang semuanya untuk sahur. Terbit fajar, Nabi sholat subuh berjamaah dengan mereka. Gak sholat tarawih itu waktu. Lepas sholat subuh, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, aku tahu kalian semua semalam pada ngumpul untuk sholat berjamaah bersamaku, kata Rasulullah. Aku sengaja gak keluar, kata Rasulullah. Kenapa? Aku gak keluar, aku khawatir kalau jamaah makin banyak macam begini, aku khawatir turun wahyu dari Allah yang mewajibkan kepada kalian sholat tarawih macam begini berjamaah di bulan suci Ramadan. Dan kalau datang perintah kalian gak bakal mampu, kata Nabi Muhammad SAW. Aku kesian, karena itu sengaja aku tidak keluar supaya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, gak lama berapa hari kemudian Lebaran, dan itu adalah Ramadan yang terakhir untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah asal mula salat tarawih. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, yang menjadi khalifah beliau adalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat Ramadan, 2 kali Sayyidina Abu Bakar mendapati Ramadan, sebab penjabat sebagai khalifah 2 tahun. Saat menjabat, orang-orang di bulan suci Ramadan sama seperti dulu. Mereka sholat seperti yang mereka dapati dari Rasulullah SAW, tapi tidak berjamaah dengan satu imam. Kelompok-kelompok kecil. Dalam satu masjid ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang pada sholat.
Ada beberapa yang sholat sendiri, ada yang beberapa yang ngaji sendiri. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Datang setelah itu sebagai Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Di permulaan ketika Sayyidina Umar menjabat beberapa bulan suci Ramadan seperti itu keadaan. Hingga setelah beberapa tahun Sayyidina Umar menjabat, suatu malam dari bulan suci Ramadan, beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ketika melihat masjid di akhir malam, dapetin masjid penuh dengan orang-orang, akan tetapi mereka berkelompok-kelompok. Ya, ini sholat tarawih 10 orang, ini 5 orang, ini 2 orang, dan begitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, alangkah indahnya kalau mereka dikumpulkan kembali dengan satu imam sebagaimana dahulu pernah kita lakukan di belakangnya Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu Sayyidina Umar memanggil salah seorang sahabatnya. Kalau enggak salah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya, untuk menjadi imam sholat. Naam, untuk memimpin sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat yang ada saat itu. Dan Sayyidina Umar juga memerintahkan di berbagai penjuru di daerah, di negeri-negeri kaum muslimin untuk diadakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Masya Allah. Itulah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Dan setelah itu generasi demi generasi hingga saat ini di berbagai penjuru kita mengadakan sholat tarawih berjamaah. Itu asal mulanya. Dan itu sejarahnya. Yang jadi pertanyaan, sholat tarawih berapa rakaat yang benar? Sholat tarawih berapa rakaat? Orang macam-macam bilang. Ringkasannya, kita kalau belajar hadis, ada yang namanya, kalau kita belajar mustalahul hadis, ada yang namanya hadithul marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, baik dari ucapan, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW, atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, atau perkara yang disetujui dan direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis marfu'. Artinya hadis yang bernisbah kepada Rasulullah SAW secara langsung. Ada lagi namanya hadis mauquf. Apa artinya hadis mauquf? Hadis mauquf adalah ucapan para sahabat, perilaku dan gerak-gerik para sahabat, atau perkara yang direstui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini namanya hadis mauquf. Dan apa yang dinisbahkan kepada para sahabat juga memiliki hukum yang kuat di dalam agama. Kenapa? Sebab ucapan mereka, gerak-gerik mereka, perkara yang mereka restui tiada lain adalah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita udah tahu ada yang namanya hadis marfu', ada hadis mauquf. Asy-Syaikh Hasan Masyad, seorang ulama besar, syekhu masyayikhna, guru daripada guru-guru kami. Beliau menyebutkan suatu ringkasan tentang jumlah rakaat salat tarawih. Ringkasannya bahwasanya tidak ada hadis sahih yang marfu' yang diriwayatkan atau dinisbahkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang jumlah rakaat daripada salat tarawih. Ada diriwayatkan 10 rakaat, 20 rakaat, atau beberapa rakaat. Yang jelas tidak ada hadis yang sahih yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad secara langsung SAW yang menyebutkan tentang jumlah rakaat tarawih. Lantas kita, kenapa kita sembahyang tarawihnya 20 rakaat kalau memang tidak ada hadis sahih yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung yang menyebutkan tentang jumlah rakaat? Kenapa kita sembahyang 20 rakaat? Kita katakan bahwasanya 20 rakaatnya kita dinisbahkan kepada hadisnya Sayyiduna Umar bin Khattab yang merupakan hadis yang sahih yang menyebutkan tentang jumlah rakaat yang dilakukan pada saat sholatul tarawih. Sayyidina Umar bin Khattab ketika memerintahkan
sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan ketika memerintahkan kaum muslimin di berbagai penjuru untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di bulan suci Ramadan, beliau memerintahkan mereka untuk melaksanakannya 20 rakaat, dan ini diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Dari situ para ulama kita menyatakan bahwasanya rakaat tarawih adalah 20 rakaat. Dilakukan 2 dan begitu seterusnya. Kok perilakunya Sayyidina Umar menjadi hukum? Iya. Sebab ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab menyatakan itu 20 rakaat, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar dibantah oleh sahabat, tidak ada riwayatnya. Sahabat yang lain pun merestui. Sehingga ketika Sayyidina Umar menyatakan 20 rakaat, para sahabat-sahabat seluruhnya merestui apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, ini dinamakan adalah dengan nama ijma', kesepakatan para sahabat, yang mana ketika tidak ada pengingkaran dari mereka, ini membuktikan bahwasanya 20 rakaat yang dahulu pernah mereka lakukan di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil tentang jumlah 20 rakaat di dalam sholat tarawih kita. La ilaha illallah. Habib, 8 rakaat bagaimana? 8 rakaat ane kagak tahu deh. Yang jelas kalau ente tanya tarawih, ya tarawih yang kita dapetin di seluruh madzhab, termasuk mazhab Imam Malik, 20 rakaat. Yang dilakukan generasi dan dari generasi ke generasi di kota Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dan di berbagai tempat 20 rakaat hingga detik ini nggak berubah. 8 rakaat dari mana nggak tahu. Ada hadisnya Habib. Hadis dari mana? Baru dengar kita. Iya, hadis di Sahihil Bukhari. Apa hadisnya di Sahihil Bukhari? Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh salah seorang tentang sholat malamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan tidak pernah lebih dari 8 rakaat. Ini hadis yang sering kita dengar dari orang-orang. Cuman terus terang ini hadis dibawainnya sepotong. Kalau kita bawa ini hadis lengkap secara keseluruhan dari awalnya hingga akhirnya, maka jelas ini hadis tentang apa? Jelas. Tapi masalahnya ini hadis hanya dibawa sepotong. Saya nggak ngerti kenapa dibawanya sepotong. Karena dia nggak apal. Orang nggak apal hadis berarti bukan ulama. Jangan main kasih fatwa. Atau dia hafal tapi sengaja dibawa sepotong. Apa sebabnya? Kenapa? Pengen menipu umat atau bagaimana? Wallahu a'lam. Cuman ini hadis sepotong dibawa. Masih ada kelanjutannya di dalam itu hadis. Apa kelanjutannya? Kelanjutannya Sayyidatuna Aisyah bilang, beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan pernah engkau tanya tentang keindahannya. Sangat indah sekali itu sholat. Dan panjang dan sangat indah. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Dan jangan kau tanya lagi tentang keindahannya, panjangnya, bagusnya sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sholat 3 rakaat, kata Sayyidatuna Aisyah. Setelah itu beliau tidur. Saya bertanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, atanam qabla an tutir? Apakah engkau tidur sebelum engkau sholat witir? Maka beliau menjawab, kata Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, mata kami boleh tidur tapi hati kami tidak tidur. Ini lengkapnya hadis semacam itu. Dari sini jelas. Yang ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, yang dibicarakan jadi apa sama Sayyidatuna Aisyah? Bukan sholat tarawih. Tapi pembicaraan Sayyidatuna Aisyah dari awal sampai akhir semuanya tentang sholat witir. Makanya beliau sendiri nyatakan, saya tanya sama Rasulullah kok tidur sebelum sholat witir. Jadi pembicaraan semua tentang sholat witir.
Makanya kita heran kalau ada orang nanya hukum berzakat dalilnya dari mana? Ente bawain la taqrabuz zina. Jangan ente mendekati zina. Enggak nyambung. Urusan zakat jangan bawain dalil tentang larangan berzina. Zina ada urusannya, zakat juga ada urusannya. Salat tarawih ada dalilnya, salat witir ada dalilnya. Ini yang dibawakan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah dalil salat witir. Buktinya apa? Buktinya Sayyidatuna Aisyah sendiri menyatakan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 8 rakaat atau 11 rakaat, maaf. 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Emang ada tarawih di luar bulan Ramadan? Nah, orang yang pada bilang 11 rakaat, kenapa tarawihnya cuma Ramadan doang? Kalau mau jujur, ayo tarawih sampai sekarang udah terus 24 jam seumur hidup. Kagak ada. Karena itu ini dalil bukan dalil salatut tarawih, hanya dipelintir untuk menjadi dalil salatut tarawih padahal bukan. Wallahu alam alasan dibalik itu kenapa enggak tahu. Intinya kalau kita mau bicara tentang salat tarawih itu dia 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat hingga jumlahnya menjadi 20 rakaat. Baik. Ini dalilnya. Dan ini hukumnya. Saya punya kakek Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ditanya. Ini tadi yang saya jelaskan, ini hukum. Hukum fikih, hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Keadaan di umat sekarang, di tengah-tengah umat. Yang ini mau sembahyang 8 rakaat, yang ini mau sembahyang 20 rakaat. Mana yang benar? Kakek saya ditanya, Habib, sholat tarawih yang benar berapa rakaat, Bib? 20 rakaat atau 8 rakaat? Kakek saya bahasa ceplas-ceplos, nggak basa-basi orangnya. Dia bilang dengan bahasanya dia, lu mau sholat 20 rakaat boleh, lu mau sembayang 8 rakaat boleh, lu mau kagak sembayang tarawih juga boleh. Yang penting satu, yang kagak boleh, lu jangan berkelahi satu sama lain. Sebab apa? Perkara sholat tarawih, perkara sunnah. Apa yang mau diributin? Ente mau sembahyang, bagus. Mau 2 rakaat aja, boleh. Mau kagak sembahyang tarawih, juga kagak apa-apa. Perkara sunnah. Yang kagak boleh tahu apa? Berkelahi satu sama lain, itu nggak boleh. Menghujat satu sama lain, itu nggak boleh. Mencaci satu sama lain, itu nggak boleh. Itu yang dilarang di dalam agama. Wailah perkara tarawih, perkara sepele. Cuman orang di bulan suci Ramadan makin dia banyak ibadah, makin berkah, makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saling menghargai satu sama lain. Yang pengen 8 rakaat ya silakan. Namanya salat witir. Cuman kan kadang kelebihan. Ya maaf. Ini masjid gue. Yang punya bapak moyang gue. Boleh sembahyang di sini cuman 11 rakaat. Habis itu orang mesti bubar semuanya. Masjid dikunci, nggak boleh ada lagi yang sholat. Ada kelewatan begitu. Jangan bangun masjid, bangun kontrakan. Tapi hargain orang lain. Hargain orang lain. Mau 8 silakan, jangan berkelahi yang penting. Mau 20 silakan. Itu yang terbaik, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau belagu begitu jangan. Orang mau ibadah sama Allah, bukan mau ribut bulan suci Ramadan. Mau cari berkah, mau cari pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara tentang salat tarawih. Intinya makin banyak kita sembahyang, makin kita khusyuk, makin kita dekat sama Allah, makin berkah, makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perkara salat tarawih. Terus bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Berkali-kali saya bilang bukan bulan sinetron, bukan bulan televisi, bukan bulan bola, bukan bulan politik, bukan bulan untuk cari duit, tapi bulan untuk sujud sama Allah, bulan untuk mendengar firman Allah, bulan untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah, bulan untuk Al-Quran. Ini yang harus kita lihat. Ini tangan udah pegel, pegang handphone 24 jam seumur hidup. Kapan kita muliakan tangan kita memegang mushaf Al-Quran? Ini mata nggak ada berhentinya ngelihat hal-hal yang berbagai macam dan sebagian besarnya yang diharamkan sama Allah.
Kapan kita hiasin mata kita dengan melihat dan memandang ayat-ayat suci Al-Quran? Ini saatnya bulan Ramadan. Mau berapa kali kita hatamin Al-Quran? Berusaha. Orang bulan Ramadan tuh dia habisin waktunya untuk Al-Quran. Enggak bisa 20 kali. Al-Imam Syafi'i hatam Quran tiap hari dari bulan suci Ramadan. Tiap hari yang di dalam sholatnya aja. Sekali di malam hari, sekali di siang hari. Jadi totalnya beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan yang dia baca di dalam sholat doang sebanyak 60 kali. Masya Allah. Allah, 60 kali. Al-Imam Al-Bukhari tiap buka puasanya sambil menghatamkan Al-Quran. Orang kita buka puasa ya sambil broadcast. Ya Allah, beda jauh. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf selain bulan Ramadan, ketika beliau masih saat-saat muda macam begini, tiap hari menghatamkan Al-Quran 16 kali hatam Quran. 8 di pagi dan di siang hari, 8 di malam hari. Jadi total berapa itu? 16 kali hatam Quran. Saat-saat usia senja dan tua agak berkurang dikit karena tubuh udah lemah. Ya. 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau sungguh-sungguh kita bisa macam begini. Enggak ada yang kagak mungkin. Sayyidina Saggaf bukan malaikat. Manusia kayak kita ya. Tapi punya kesungguhan sama Allah. Al-Imam Al-Bukhari bukan malaikat. Bukan jelmaan malaikat Jibril, enggak. Beliau manusia kayak kita tapi punya kesungguhan. Imam Syafi'i pun demikian. Dan kita punya waktu, jangan bilang enggak punya waktu. Ente kalau mau hitung, waktunya kita depan televisi lebih banyak. Berjam-jam kita duduk depan televisi. Padahal 1 juz Al-Quran bagi orang yang lancar dia bisa hatamkan dalam 20 menit. 1 juz Al-Quran. Intinya kita berusaha. Enggak semua orang bisa. Minimal Ramadan 1 kali hatam Quran. Tapi baca dengan kekhusyuan. Baca dengan kesungguhan. Makmurin malam-malam kita dengan sujud kepada Allah. Dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi nikmat. Ini saat-saat yang nikmat kita jalin hubungan erat dengan Allah. Saat-saat kita menjalin hubungan cinta dengan Allah. Ini apa yang kita dengar, pulang ke rumah jalanin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ya ke jalan yang Allah ridai. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, wa rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Habib Hud. Alhamdulillah kita mengadakan acara daurah pesantren kilat yang insya Allah bawa manfaat besar bakal kita sekalian. Yang pertama, yang diajarkan di kediaman Al-Habib Muntir bin Fuad Al-Musawa tanggal 4 sampai 6 Juli khusus bakal perempuan. Ya.
Bagi kaum wanita yang punya kesempatan, ambil itu keberkahan. Kemudian juga lain daripada itu, kita mengadakan juga acara daurah. Pesantren Kilat di 11 titik wilayah selama bulan suci Ramadan. Dan ini sudah kita tampilkan di website. Di antaranya di Tanah Kusir, di Cipondoh, Tangerang, di Kebayoran Lama, di Cikarang, di Bekasi Barat, di Mampang, di belakang Trans TV, di daerah Cibinong, juga ada lagi di Tanah Kusir, di Kota Baru Bekasi, Bekasi Barat, Tanah Tinggi, Senen situ. Ini udah 11, masih ada lagi 2 lagi yang kita proses, mungkin totalnya 13 atau sampai 15 acara daurah. Dimanapun antum berada, wilayah yang terdekat, antum bisa merapat ke situ, ngambil ilmu, ngambil keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita dikasih keberkahan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain daripada itu, acara kita Senin depan, bukan Senin yang besok, Senin atuknya lagi. Acara apa? Acara pengorbanan. Sebab pejuang-pejuang yang berjuang di medan perang Badar adalah pejuang-pejuang yang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah dan Rasulnya. Kita merayakan itu acara untuk apa? Sekedar merayakan. Apa artinya? Tapi kita rayakan acara tersebut agar mereka jadi panutan terbaik untuk kita di dalam berkorban demi Allah dan Rasulnya. Lihat mereka, 313 prajurit yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan. Siapa di antara mereka yang ketika berjuang tujuan utamanya cari duit? Enggak ada. Siapa di antara mereka yang ketika berjuang bersama Rasulullah cari jabatan? Enggak ada seorang pun. Sebab Islam enggak bakal berkibar benderanya dengan orang-orang yang macam begitu, yang hanya di benaknya dunia dan dunia dan dunia. Enggak ada. Tapi Islam berkibar bendera-benderanya dengan orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah dan Rasulnya. Dengan mereka Islam berkibar benderanya. Dan sebaliknya, kehancuran Islam gak lain bukan dengan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka gak bisa nembus kita, tapi mereka merusak kita dengan dunia. Rasul sabdakan di dalam hadisnya, bukan saya. Mal faqr akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian. Kita semuanya takut miskin. Nabi bilang, saya gak khawatir kalian jatuh miskin, bukan itu kekhawatiran saya. Lihat beda pemikiran kita sama Rasulullah SAW. Beda jauh. Kita takut melarat. Rasul bilang, bukan kemelaratan yang aku khawatirkan. Tuh lihat, kita mesti sadar diri betapa jauhnya kita dari Rasulullah. Tapi beliau nyatakan, yang aku khawatirkan antubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian mengejar-ngejarnya sebagaimana mereka mengejar-ngejarnya, sehingga dunia menghancurkan kalian seperti dunia pernah menghancurkan mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kebinasaan dari situ dan kemenangan dengan pengorbanan.
Allah, Allah. Apa yang kita udah berikan untuk Allah dan Rasulnya? Apa yang udah kita korbankan untuk Rasulullah? Ada satu orang bocah ikut berjuang di medan perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat pedangnya untuk menumbangkan musuh Allah Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah. Ya terus terang enggak mudah. Dia terluka. Salah satu lukanya kena tebasan pedang di tangannya. Sehingga tangannya itu hanya menggantung dengan kulitnya aja udah kena tebasan. Bocah, belum 15 tahun umurnya. Kenapa dia melakukan gitu? Demi untuk mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cinta sejati begini. Ini tangan menggantung. Yang mengikat dia cuma kulit doang. Walau demikian masih tetap bertempur di medan perang. Tangan satunya dia pegang pedang atau tombak untuk menghalau orang-orang kafir. Cuma ini tangan yang ngegantung mengganggu dia di dalam pertempuran. Apa yang dia lakukan? Dia copot tuh tangan. Ini tangan kalau cuma mengganggu di dalam perjuanganku dan pengorbananku untuk Rasulullah, lebih baik dilepaskan. Ini yang dilakukan. Anak 15 tahun. Berlomba-lomba untuk mencari kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat ahli Badar, ini dia pengorbanan. Cinta sejati, pengorbanan. Selebihnya hanya pengakuan belaka yang kagak ada artinya. Diulang-ulang berkali-kali untuk kita. Ainal muhibbun. Kita baca artinya. Mana para pecinta yang mudah bagi mereka untuk mengorbankan jiwa dan raganya? Mana? 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 Halul muhibbina kada. Ini sifat para pecinta. Ini. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah perbanyak di tengah-tengah kita para pecinta sejati. Malam Badar bakal datang, bakal kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Malam Badar, malam pengorbanan, malam perjuangan. Malam Badar, malam kemuliaan. Malam Badar, malam Lailatul Qadar. Malam Badar, malam anugerah Allah. Tapi untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Hanya untuk mereka, orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Malam Badar bukan malam sekedar syiar yang kita lantunkan, bukan. Tapi malam Badar adalah malam di mana kita ngorbanin jiwa dan raga kita untuk Allah dan Rasulnya. Ngorbanin kita punya ego, ngorbanin kita punya nafsu, ngorbanin kita punya syahwat, ngorbanin segala kemauan kita demi untuk mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Itu malam Badar. Dan orang yang semacam ini, tiap malam mereka seumur hidup mereka adalah malam Badar yang penuh dengan kemuliaan. Berapa banyak orang yang hidup di zaman kita saat ini, di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersama pembesar-pembesar orang yang berjuang bersama Rasulullah di medan perang Badar. Ini kenyataan yang bakal kita lihat di hari kiamat. Cuman waktu datangnya aneh, ente di mana? Ketika datang saat kemuliaan itu, orang-orang Badar dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan bendera-bendera mereka, aneh, ente di mana? Yang duduk di barisan itu hanya mereka yang berkorban. Hanya mereka yang berjuang. Hanya mereka yang merendahkan diri mereka untuk Allah.
yang ada di barisan mereka yang mengenal air mata di tengah malam dengan ketulusan karena Allah. Mudah-mudahan kita ada di barisan itu. Jangan ada di tempat lain. Berusaha dari sekarang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Diampunin dosa-dosa kita. Ramadan masuk, kita dapat pengampunan besar dari Allah. Jangan sampai jadi orang yang rugi keluar Ramadan enggak dapat pengampunan. Bukan saya yang ngomong, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau enggak diampunin bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin? Ini saatnya jalin hubungan yang indah. Ini saatnya kita makmurin malam-malam kita dengan sujud, dengan Al-Quran, dengan air mata di tengah malam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang spesial di sisi Allah, yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa laqad ashartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana wallahu qad athna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad da'a لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب